selamat malam Bu Elis. Bagaimana kabarnya hari ini? Shalom, Pak Timo, kabar baik, puji syukur. Pak Timo sendiri bagaimana? Puji Tuhan Bu, sehat, masih bersemangat ini. Em, Bu Elis, jadi kira-kira mengajak saya untuk berdiskusi nih Bu ya? Iya Pak, itulah kan kalau kita lewat WA itu kan biasanya agak beda ya Pak. Jadi lebih enak mungkin eh, berbicara langsung seperti ini Pak. Kalaupun memang memungkinkan, apalagi lewat forum meeting seperti ini, pasti lebih nyambung kalau kalau ngomong langsung Pak. Jadi ada yang memang mau saya sampaikan. Oh begitu Bu ya. Kira-kira Bu, apa Bu permasalahan yang mau Ibu sampaikan nih Bu? Yang mau saya sampaikan ini Pak, saya kesulitan mengatur waktu. Saat ini saya ada 2 kegiatan Pak, Iya 2 Bu. diklat. Jadi diklat CGP dan diklat PKGBI. Nah, dua-duanya sama-sama 6 bulan Pak. Kalau eh, CGP kemarin dari bulan 6, kalau ini Iya. PKGBI itu dia tidak full 6 bulan, tapi dia dihitung hari kerjanya. Jadi kalau terhitung hari kerja itu lebih kurang 5 bulan lah, 5 bulan lebih sedikit lah. Jadi saya ada sedikit kendala Pak, karena tugas-tugas di CGP kita lumayan banyak dan padat, semakin kesini semakin padat sekali, dan Iya Bu. sebenarnya memang sangat berkualitas dan butuh fokus lebih sih Pak. Sementara itu tugas dari PKGBI itu kepanjangannya pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris, Bahasa itu Indonesia. dilaksanakan oleh Dirjen GTK. Itu juga lumayan menguras pikiran saya Pak. Jadi saat ini saya agak kesulitan membagi waktu lah sepertinya Pak. Sementara itu saya juga di sekolah eh, mendapat kepercayaan sebagai tangan kanan dari Bapak Wakakurikulum. Jadi agak keteteran, kalau dibilang mau keteteran ya gimana. Memang kenyataannya seperti itu, tugas juga sebagai wali kelas, kemudian sebagai seorang ibu, seorang istri, jadi sangat kompleks nih Pak. Iya Bu. Wih luar biasa Bu ya. Em, Menurut Ibu nih kan Bu, yang menjadi tujuan Ibu dari diskusi yang akan kita lakukan ini apa Bu? Berdasarkan permasalahan yang Ibu hadapi. Saya mau mencari solusi Pak, mencari solusi bagaimana saya bisa membagi waktu dalam menghadapi itu tadi, kegiatan saya yang dua-duanya diklat dan dua-duanya online loh ya Pak ya. Kalau kita CGP kita masih adalah luringnya sesekali, dan Iya, itu menjadi suatu penyegaran tersendiri karena bertemu langsung dengan secara dunia maya itu agak beda Pak. Kalau dunia maya ini kayaknya lebih memakan energi lebih gitu. Karena butuh fokus, belum lagi terdistraksi kalau di dalam rumah, itu sih Pak tujuannya. iya Bu. Kita mencari Ibu mau mencari solusi Bu ya Bu ya. Em, Menurut Ibu nih kan Bu, dengan dua kegiatan yang Ibu bahkan menjadi ada tugas utama juga di sekolah Ibu selain dua kegiatan yang diikuti tadi. Apa saja sih Bu yang menjadi tantangan utama Ibu dalam dalam beberapa waktu selama pelaksanaan kegiatan tersebut? Tantangan utamanya deadline Pak, deadline tugas. Deadline. Iya, deadline tugasnya itu selalu mirip-mirip. Kalau di diklat PKGBI itu 1 hari saya dapat 2 tugas, dan 2 tugas yang harus dikerjakan mandiri sebagai latihan, dan sisa dan per unitnya itu misalnya dia unit 1, unit 1 tuh ada A B C D E F G. Dari 1A itu ada A1, A2, A3, itu harus latihan, Pak. Jadi supaya bisa ngerjakan supaya bisa, kan tujuan diklat PKGB itu meningkatkan lagi, Iya Bu. memanggil lagi memori-memori tentang eh, pendidikan dasar saya sebagai guru bahasa Inggris. Jadi memang mau ke pedagogik sebagai guru bahasa Inggrisnya, dan itu kompleks dia Pak. Apalagi
bukan bahasa Indonesia ya Pak, jadi mikirnya tuh dua kali, itu dia. Jadi Ya, karena deadline waktu yang mirip, kemudian himpitan tugasnya juga wow, jadi saya agak kelimpungan ya. luar biasa Bu ya. Baik Bu, dengan tantangan yang Ibu hadapi tadi, tapi saya yakin lah Bu Elizabeth mempunyai kekuatan gitu. Kekuatan dalam hal-hal seperti menghadapi tantangan tersebut. Coba kita identifikasi Bu, apa yang menjadi kekuatan Ibu selama ini, apa yang menjadi kelebihan Ibu dalam hal-hal seperti ini. Kalau kelebihan ya Pak, Iya Bu. menjalani seperti selama ini, saya bisa menentukan prioritas Pak. Mana yang paling mendesak, paling urgent untuk saya kerjakan dalam waktu dekat. Dan kalau memang bisa disisipkan di antara sela-sela waktu ngajar itu, saya udah sampai udah ngomong sama teman-teman, kita kapan-kapan dulu lah ya ngobrol-ngobrolnya, karena benar-benar menguras waktu sekali Pak. Di waktu Iya. di sekolah, bahkan di saat jam-jam lowong, jeda antar jam mengajar itu udah standby di depan laptop gitu Pak. Jadi saya harus memprioritaskan nih mana yang deadline-nya paling deket gitu. Yang mana yang harus dicicil, yang mana yang benar-benar perlu fokus, nggak boleh kanan kiri dulu itu, atau misalnya yang mana yang bisa agak diturunkan, agak ditepikan sebentar gitu. Itu sih Pak. Iya Bu. Udah mantap tuh Bu, Ibu mempunyai kelebihan, mampu menentukan skala prioritas. Bagaimana Bu dengan semangat Ibu, dan bagaimana dengan semangat Ibu? Apakah berpengaruhkah dengan kinerja Ibu selama ini dengan tugas utama Ibu sebagai guru gitu Bu? Ada enggak Ibu melihat pengaruhnya gitu Bu, atau gimana gitu? Waktu di awal, karena mungkin belum berbarengan ya, waktu di awal itu kan CGP kita masih masuk ke masa libur kenaikan kelas ya Pak, itu sama sekali tidak ada masalah dan saya sangat enjoy belajar dengan nyaman, dengan pikiran yang terbuka, nggak numpuk, yang di kepala ini belum numpuk. Tapi kesini setelah 2 bulan, 3 bulan, CGP masuk ke bulan ketiga, Iya. kemudian PKGBI masuk bulan kedua. Kalau boleh dibilang agak jenuh Pak, karena penuh kayaknya tuh traffic di otak ini terlalu padat. Jadi sampai kadang-kadang mikir apa harus saya kalahkan salah satunya, apa saya harus mundur salah satu, sampai kadang tuh sempat terpikir gitu karena udah exhausted, lelah banget gitu Pak, pikiran, tenaga, waktu, energi, aduh pokoknya kalau dibilang semangat dari 100 ini makin ke sini ini bisa dibilang 70 kali Pak, udah 70, 75 lagi, memang butuh recharge, butuh butuh Penyegaran Bu ya? penyegaran, Iya, iya. betul sekali Pak, perlu yang perlu waktu untuk menenangkan diri sendiri Menenangkan gitu, diri sendiri. terutama pikiran lah Pak, karena memang otak benar-benar diporsir untuk 2 kegiatan sekaligus itu, belum lagi yang kebetulan anak saya yang nomor 3 itu dipilih sama sekolahnya untuk lomba storytelling. Itu saya nggak mungkin nggak ngelatih di rumah. Iya Bu. Yang nomor 2 itu dipilih juga Olimpiade Sains dan Matematika, kan nggak mungkin nggak diliatin. Luar Makanya, biasa sekali. aduh Pak, saya agak ini terutama bulan ini sih Pak, agak penuh kepala saya. Iya Bu, dengan banyaknya kegiatan yang Ibu hadapi lah nih, dan harus dijalani, saya melihat itu, tapi luar biasa Bu. Kira-kira Bu, skala prioritas, langkah konkret apa Bu yang akan diambil Bu? Mungkin
saya harus memprioritaskan ini. Langkah konkret apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang sudah Ibu laksanakan ini, Bu? Langkah konkret, saya pengennya bisa menyelesaikan tugas yang paling dekat deadline-nya. Misalnya besok itu batas waktu pengumpulan tugas speaking ya Pak. Jadi ada tugas. Jadi diklat PKGB itu tuh 4, ada speaking, listening, writing, reading, itu nonstop tuh Pak. 4 skill itu. Jadi ada deadline-nya juga. Jadi memang harus benar-benar dipilih mana yang paling dekat, kayaknya yang itu deh Iya, Pak. Bu. Harus kerjakan tugas speaking. Jadi kapan Ibu akan melaksanakannya, Bu? Itulah Pak, kadang-kadang kalau ini nih, saya masih tipe orang yang masih tergantung mood tuh Pak kalau kerja. Iya, Bu, ya. Tapi kalau mau nggak mau ya harus secepatnya Pak. Kalau misalnya kebetulan besok Jumat itu saya ngajar hanya 4 jam, sepertinya saya bisa melowongkan waktu setelah saya mengajar itu Pak. Oh baik Bu, dengan deadline yang sudah Ibu tetapkan itu kan sudah punya program Ibu ke depannya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bu, kira-kira Bu, selama ini kan dengan banyaknya tugas yang Ibu hadapi sekarang, siapa Bu yang bisa membantu Ibu atau siapa yang bisa menjadi Support teman system ya Pak. Iya, yang mensupport Ibu. Ya kalau di rumah support sistemnya nomor 1 pasti suami ya Pak ya, karena Suami, Bu, ya. apalagi kami di rumah nih nggak ada orang Pak, maksudnya nggak ambil ART dan lain sebagainya. Jadi suami benar-benar support pekerjaan rumah tangga, karena itu juga nonstop kan, setiap hari harus dikerjakan. Kebetulan juga anak-anak juga udah besar-besar, udah ngerti tugas-tugas rumah yang dibagikan kepada mereka. Kalau dari segi di rumah ya Pak ya, kalau di sekolah itu teman yang bisa saya andalkan kalau di diklat PKGB itu kebetulan ada guru SMK lain Pak. Itu sama-sama ya, kami sama-sama di level kelas yang sama, jadi bisa saling support, apalagi bisa saling tanya kemajuan tugasnya, atau mungkin bisa saling sharing tugas-tugas seperti apa. Dan kalau di CGP ini saya nggak punya satu teman Pak, tapi saya punya Banyak 5 teman. punya 5 Iya, sahabat Pak di grup iya, CGP. Bu. Jadi bukan cuma satu. Jadi bisa berbagi lah Bu ya. Ya betul sekali. Iya, Bu. Itu sama-sama sharing suntuknya, sharing bahagianya, sharing misalnya itu apa, benar-benar ngerasa nggak sendirian gitu loh. Maksudnya menjalani ini, oh aku ada teman gitu. Jadi lebih ada semangat tersendiri lah kalau dari teman-teman seperti itu Pak. Dari berbagai kegiatan yang Ibu dapatkan ini Bu, tugas-tugas yang Ibu dapatkan ini, Ibu merasa tanggung jawab apa sih Bu yang menjadi yang harus Ibu selesaikan dan menjadi tanggung jawab yang apa Bu ya, yang harus Ibu selesaikan dalam waktu bersamaan ini Bu? Tanggung jawab saya harus menyelesaikan 2 diklat ini. Iya Bu. Karena pantang bagi saya untuk tidak menyelesaikan apa yang sudah saya mulai Pak. Jadi maju terus sampai titik darah penghabisan kan. Maksudnya harus sampai tuntas dan dengan hasil yang semaksimal mungkin gitu. Kalau yang bisa saya upayakan gitu Pak. Kalau saya lebih ke situ sih Pak. Maksudnya saya berani memulai, maka saya harus menyelesaikan gitu. Kalau komitmennya sih seperti itu. Komitmen Bu ya, luar biasa Bu. Iya Bu. Terima kasih Bu Elis atas diskusi yang produktif ini. Apakah ada tidak Bu hal-hal lain yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita mengakhiri perbincangan pada malam hari ini Bu? Saya mau menyampaikan terima kasih Pak Timo sudah mau menjadi teman cerita saya, teman berbagi dan membantu saya menemukan apa yang harus saya lakukan dalam waktu dekat ini. Kemudian membantu saya menerangkan, memberikan secercah terang
dan semangat juga pastinya Pak, karena saya tadi udah bilang semangat saya mulai turun ya Pak, tapi Iya Bu. dengan bincang-bincang ini saya seperti tercharge kembali Pak, mendapatkan energi, dapat semangat lagi. Makasih Pak Timo. Baik Bu, saya senang mendengarnya. Jika ada perkembangan atau tantangan lebih lanjut, jangan ragu untuk berdiskusi kembali Bu ya. Semoga Siap, proses Ibu dan tugas-tugas Ibu dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah Ibu inginkan. amin, Bapak juga. Oke, selamat malam Bu ya. Selamat malam Pak Timo. Baik Bu Elis, kegiatan praktek kita selesai Bu ya untuk supervisi akademik Bu ya. Berikutnya untuk kegiatan refleksi Bu. Apakah Ibu perlu berpikir sejenak dulu? Boleh Pak. Oke. Silakan Bu, menenangkan diri, tarik napas dulu Bu dalam-dalam. Ya, stop dulu, stop. Stop dulu Bu. Oke. Nanti untuk pertanyaan refleksi yang saya sampaikan begini Bu ya. Saya langsung sampaikan dulu, nanti Ibu boleh sambil mikir-mikir dulu. Apa yang Ibu rasakan pada saat pelaksanaan percakapan tadi? Begitu pertanyaannya Bu. Baik Pak. Ya. Saya menyiapkan 2 pertanyaan, boleh Bu untuk refleksi? Boleh, silakan Pak. Oke. Nah, yang untuk pertanyaan kedua Bu, setelah refleksi ini, setelah percakapan ini, apa harapan Ibu ke depannya? Demikian Bu. Baik Pak. Oke, saya udah boleh jawab Pak. Silakan Bu. Yang pertama tadi apa yang saya rasakan selama percakapan ini ya Pak. Yang pertama Iya, Bu. saya merasa nyaman. Pak Timo berhasil menjadi pendengar yang baik menurut saya, mendengar dengan tenang, mendengar dengan seksama, memahami gundah gulana yang sedang saya rasakan, dan Pak Timo bisa merespon dengan tenang juga. Itu penting untuk saya supaya saya nggak merasa saya sedang dicuekin, atau misalnya saya merasa sedang tidak didengarkan, tapi Pak Timo tidak melakukan itu. Pak Timo memberikan perhatian yang baik sekali. Baik, Selain Bu. itu saya juga merasa lega Pak, karena saya pertama energi saya tercharge, karena unek-unek saya bisa keluar. Apa yang selama ini saya rasakan, kalau bisa dikatakan agak enek, udah mulai agak enek nih. Tapi hasil malam ini benar-benar lumayan lah, memberi tambahan persen daya semangat saya Pak. Puji Tuhan Bu. Itu yang Ya. nggak bisa didapetin kalau misalnya kita tidak melakukan ini, deep talk namanya, percakapan yang sangat mendalam, karena memang Pak Timo meresponnya dengan baik. Kemudian harapan saya berharap Pak Timo bisa melaksanakan coaching seperti ini ke depannya kepada teman-teman Pak Timo, dan mungkin saya juga akan belajar juga bagaimana menjadi pendengar yang lebih baik lagi, menghadirkan suasana yang nyaman untuk orang lain bisa bercerita dengan kita. Itu aja, terima kasih. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Refleksi yang Ibu berikan juga menjadi pembelajaran buat saya. Terima kasih Bu untuk sharing dan berbagi pada malam hari ini. Terima kasih.